Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Septiana Della Pelakila, teman saya Siti Khadijah dan Khairunisa Najwa Rifsadi. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai deadlock, di mana tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem operasi. Baik, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu deadlock. Deadlock merupakan kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Ibaratnya seperti ini, kebutuhan lalu lintas tidak ada kemajuan yang terjadi karena setiap pihak memegang jalur yang dibutuhkan oleh pihak lain. Contoh klasiknya di mana pertama proses A memegang CD-ROM dan meminta scanner. Sedangkan proses B juga memegang scanner dan meminta CD-ROM. Jadi keduanya itu akan terus saling menunggu satu sama lain. Lalu selanjutnya mengenai model sistem deadlock. Di sini saya akan menjelaskan himpunan proses yang dilambangkan dengan logo P yang merupakan sekumpulan proses aktif dalam sebuah sistem. Lalu yang kedua itu ada tipe sumber daya yang dilambangkan dengan R yang merupakan jenis dari berbagai resource. Lalu di sini ada siklus penggunaan resource. Yang pertama ada request, di mana itu merupakan meminta sumber daya. Lalu yang kedua ada release yang merupakan melepaskan sumber daya, dan yang ketiga ada use, di mana itu menggunakan sumber daya. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari sumber daya. Yang pertama adalah printable, yang merupakan sumber daya yang dapat diambil atau dilepas dari sebuah proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek samping negatif. Contohnya seperti memori utama. Lalu yang kedua yaitu ada non sumber daya, yang merupakan sumber daya yang tidak dapat diambil paksa dan akan menyebabkan kegagalan komputasi. Contohnya seperti printer. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat terjadinya deadlock. Yang pertama adalah mutasi exclusion, yang merupakan hanya satu proses yang boleh memakai resource. Yang kedua ada hold and wait, yang merupakan memegang resource sambil menunggu resource lainnya. Yang ketiga no preemption, yang merupakan resource tidak boleh diambil secara paksa. Dan yang terakhir adalah circular wait, yang merupakan rantai proses yang saling menunggu. Baik, selanjutnya slide 6, strategi penanganan deadlock. Secara garis besar ada 3 pendekatan utama yang bisa digunakan oleh sistem untuk menangani masalah deadlock ini. Bisa teman-teman lihat di layar strategi tersebut. Yang pertama ada prevention atau pencegahan, yang kedua ada avoidance atau penghindaran, dan yang ketiga adalah detection atau deteksi. Lanjut, ada pencegahan prevention. Sederhananya tujuan utama dari metode ini adalah memastikan setidaknya 1 dari 4 syarat deadlock itu tidak terpenuhi. Jadi kalau kita bisa patahkan 1 syarat saja, deadlock otomatis gagal terjadi. Dan ada 3 poin pencegahan yang tertulis di sini. 1, mencegah hold atau dan wait. Caranya dengan menjamin bahwa ketika suatu proses meminta resource, proses tersebut sedang tidak memegang resource yang lain. Jadi tidak ada sistem menggenggam sambil menunggu. Yang kedua ada mencegah non-preemption, aturannya dirubah. Jika suatu proses meminta resource tapi tidak bisa langsung dipenuhi, maka semua resource yang sedang dia pegang saat itu harus dilepaskan secara paksa atau di preempt. Yang ketiga ada mencegah circular wait. Kita diberikan penomoran atau indeks pada setiap resource
Kemudian sistem mewajibkan semua proses untuk meminta resource berdasarkan urutan nomor tertentu sehingga tidak akan pernah terbentuk lingkaran saling mengunci. Selanjutnya penghindaran dan safe state atau avoidance. Apa sih itu safe state? Seperti yang tertulis di slide, sistem dikatakan berada dalam safe state atau status aman jika terdapat suatu cara atau urutan untuk memenuhi seluruh permintaan resource tanpa menghasilkan deadlock. Urutan yang aman ini biasanya kita sebut dengan istilah safe sequence. Nah, konsekuensinya adalah jika sistem tidak memiliki urutan aman tersebut atau safe sequence tidak ditemukan, maka sistem akan otomatis dinyatakan berada dalam unsafe state. Kondisi unsafe state inilah yang memiliki potensi besar memicu terjadinya deadlock. Jadi, tugas utama dari strategi penghindaran ini adalah memastikan sistem selalu berjalan di zona safe. Oke, selanjutnya adalah algoritma Banker atau Dijkstra. Yaitu maksudnya itu sistem operasi bertindak sebagai bankir. Sebelum memberikan sumber daya research ke proses, sistem akan menghitung dulu apakah kondisi setelahnya tetap aman atau tidak. Dan juga ada 4 variabel kunci. Yang pertama allocation, yaitu research yang sedang dipegang proses saat ini. Yang kedua ada max, yaitu jumlah total research yang dibutuhkan proses dari awal sampai selesai. Yang ketiga ada need, yaitu sisa kebutuhan atau diperoleh dari rumus max dikurang allocation. Yang keempat ada available, research yang sedang menganggur di komputer dan siap dipinjamkan. Selanjutnya adalah simulasi urutan aman, yaitu langkah nyata komputer mencocokkan sisa research bebas atau available dengan sisa kebutuhan proses atau need. Dan cara kerjanya yaitu pertama, sistem melihat P1 bisa dipenuhi oleh available saat itu, dan P1 juga dijalankan sampai selesai. Yang kedua, setelah P1 selesai, semua research miliknya dikembalikan ke komputer sehingga available bertambah besar. Yang ketiga, dengan research yang makin banyak, komputer gantian menyelesaikan P3, lalu P4, P0, dan terakhir itu P2. Jadi kesimpulannya, karena semua proses bisa diselesai bergiliran tanpa macet, urutan P1, P3, P4, P0, P2 disebut sebagai safe sequence atau urutan aman atau bebas deadlock. Selanjutnya yaitu resource allocation atau GRAP atau RAG, yaitu cara mendeteksi deadlock menggunakan diagram gambar atau panah. Komponen gambarnya itu ada lingkaran yang berarti proses, kotak yaitu sumber daya atau research, panah proses atau ke kotak itu dimaksud dengan proses sedang mengantri atau meminta research, dan panah kotak ke proses itu research sedang dipakai oleh proses tersebut. Jadinya inti deteksinya yaitu jika panah-panah dalam gambar saling menyambung hingga membentuk siklus atau lingkaran berputar yaitu loop, itu adalah bukti visual bahwa sistem komputer positif mengalami deadlock. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.